wabarakatuh. Nah, sekarang nih aku lagi di rumah salah satu sahabat aku. Beliau adalah seorang founder herbalis dan juga kosmetik yang perusahaannya banyak banget. Gak usah ngobrol panjang lebar, langsung aja kita ngobrol langsung ya. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam, Ti. Apa kabar, Mbak? Baik, alhamdulillah. Udah lama banget gak ketemu. Iya. Ternyata mangelingin banget. Masa sih? Ya bener-bener loh, udah lama banget aku gak ketemu sama Mbak Eka dan aku itu udah kenal sama Mbak Eka dari 2016. Dan ternyata hari ini kita mau ngebahas soal ada produk terbaru loh yang mau dikeluarkan sama brand Mbak Eka. Bener Iya, kan? betul sekali. Benar, dan ini di depan kita ada produknya dan di samping Mbak Eka ada profesor, dan profesor ini adalah profesor kosmetik satu-satunya di Indonesia. Langsung aja kita kenalan yuk. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Mbak Eka boleh dong kenalin mengenai profesor. Nah, teman-teman, kenalin. Ini Profesor Titik Taufikur Rohmah yang meneliti sebuah bahan logam ya, Prof ya, yang kita sebut dengan emas. Wah, logam mulia tuh. Jadi profesor ini meneliti emas untuk dijadikan kosmetik, dan alhasil akhirnya saya menggunakan hasil penelitian profesor tersebut nih, Ti, untuk menjadi bahan dasar membuat kosmetik saya ini. Waduh, penasaran banget ya, karena ini emasnya emas beneran ya, karena Emas beneran, emas beberapa batang. produk-produk di luar sana tuh banyak banget yang mengatasnamakan emas, Betul. ataupun dari packagingnya itu ada gold-goldnya ya, ada bulir-bulir goldnya, tapi ternyata belum tentu itu emas beneran ya Profesor ya. Dan kalau yang ini bener-bener kandungannya dari emas murni. Dan satu lagi, Ti, sepengetahuan saya sudah browsing ya, nggak tahu kalau ada yang luput dari hasil Browsingnya pencarian saya, bahwa di Indonesia ini nih masih belum ada loh kosmetik krim wajah yang mengandung emas beneran, karena rata-rata pada mengklaim oh ini masker gold, padahal mah warnanya doang. Atau serum gold, tapi Iya, warnanya aja yang gold, tapi mengandung emasnya tidak gitu. Jadi saya belum dapat sih kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri sudah banyak, tapi itu pun berbentuk serum dan memang benar-benar menggunakan serbuk emas ya, Prof ya. Gitu. Jadi ini profesor ini satu-satunya, hanya satu, just one di Indonesia ini sebagai profesor kosmetik. Betul ya, Prof ya? Iya. Masya Allah, benar-benar kesempatan luar biasa banget ya, bisa ketemu langsung sama Profesor dan kita bakal ngobrol banyak lagi. Nah, sebelum mulai pertanyaan mengenai produknya dan juga emas, pengen tahu dulu kapan sih pertama kali Mbak Eka sama Profesor dikenalan, ketemu gitu? Jadi kita ketemu itu sebenarnya saya dikenalin sama salah satu apoteker saya, namanya Pak Hari gitu. Jadi beliau ini memperkenalkan saya, mempertemukan gitu, karena saya itu memiliki herbal yang Risti tahu ya, dan Risti juga menggunakannya dong ya. Jadi herbal ini tuh turun-temurun 5 generasi, mempunyai banyak sekali khasiat, tapi sangat disayangkan nih keterbatasan dari pemerintah kita, gimana ya Prof ya, BPOM ini keterbatasan untuk memberikan apa nih Prof nih? Notifikasi, karena dia saat ini ya belum bekerja sama oleh para ilmuwan gitu. Jadi kita tuh karena saya sih acungin jempol juga sih buat BPOM, jadi dia berhati-hati dalam memberikan notifikasi juga, nggak mau sembarangan. Sebenarnya sih itu untuk mengamankan masyarakat sebenarnya, cuman akhirnya saya pun juga dapat notifikasi tuh hanya untuk mengobati keputihan, mengurangi lendir pada vagina gitu. Padahal sebenarnya testimoni kita banyak banget, Ti. Jadi ini yang kita bahas sekarang adalah salah satu produk lain, yang sudah turun-temurun dan sudah lama banget itu diproduksi dan juga dipasarkan sama Mbak Eka ya? Iya, dan akhirnya untuk mendapatkan pengakuan oleh dunia ya. Jadi kita harus yang namanya ngikutin prosedur SOP-nya, yaitu kita harus melakukan penelitian. Jadi akhirnya saya tanya sama salah satu apoteker saya nih, Pak Hari, saya mau melakukan penelitian. Profesor siapa? Iya, saya mau ketemu, harus gimana Pak Hari? Oh ini saya punya rekanan nih, ada profesor nih, Profesor Titik gini-gini, kemarin meneliti emas begini-gini ya. Oh, saya mau kenalin gitu, karena saya pengen membuktikan kepada dunia bahwa produk saya memiliki banyak khasiat itu bukan cuma sekedar testimoni, tapi ada dasar hasil uji ilmiahnya juga. Jadi akhirnya dikenalinlah sama si profesor itu, Profesor Titik. Jadi setelah kenalan dan sebenarnya awalnya dari produk yang lain ternyata nyambung nih ya, Bisa sampai nyambung. ternyata
launch-lah sebuah produk yang lain yang berbahan dasar emas ini. Iya. Alhamdulillah banget. Jadi memang qadarullah ya bisa bertemu sama wanita-wanita cantik ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kita langsung nanya sama Profesor boleh ya, Prof ya? Jadi aku pengen banget tahu nih, Prof, sejak kapan sih Profesor meneliti kandungan emas untuk kecantikan itu sendiri? Sebenarnya diawali oleh kita mengkaji kearifan lokal, budaya lokal ya, dari nenek moyang kita, yaitu susu emas. Susu emas. Susu emas ya. Tapi susu emas bagi Muslim itu kan haram hukumnya. Betul. Sehingga saya berpikir begini, Allah itu pasti menciptakan sesuatu di balik emas itu. Cuman cara penggunaannya saja yang masih menggunakan perdukunan, sehingga itu yang kita semua pasti menghindari itu ya. Itu kan musyrik ya. Nah, bagaimana sih kita bisa mencari keunggulan-keunggulan emas ini, lalu ya saya melakukan penelitian bahwa memang sebenarnya susu emas itu ada khasiatnya. Itu dari penelitian doktoral saya pada saat itu. Jadi itu kenapa dulu Profesor Jadi terpikir 2011, untuk meneliti ya, ya. 2011. Jadi tahun 2011 itu Profesor mulai tertarik untuk meneliti kandungan dari emas itu dan untuk kecantikan tanpa melepas dari syariat-syariat Islam ya Profesor ya. Oke, nah kalau selanjutnya itu kalau arti uji praklinik dan uji klinik serta bagaimana sih tahapannya Pak? Baik, jadi tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh suatu material sampai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, itu yang pertama kita uji dulu in vitro di laboratorium. Jadi kita menggunakan fasilitas-fasilitas di laboratorium. Selanjutnya setelah teruji secara laboratoris ya, dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada, instrumen-instrumen laboratorium, lalu kita menginjak untuk diujikan kepada hewan, itu yang kita sebut sebagai preklinik. Mengapa harus hewan dulu? Karena kan tidak mungkin kita langsung uji coba pada manusia. Itu pun kita juga ada perizinan dari Fakultas Kedokteran Hewan ya. Setelah lolos dan kita diberi sertifikat ethical clearance untuk hewan, maka baru kita ujikan pada hewan. Selanjutnya, tahapan selanjutnya hewan aman. Stepnya naik ya? Iya, Selanjutnya. stepnya naik. Kita menggunakan relawan manusia ya. Ini juga selalu didampingi oleh tenaga ahli ya. Dalam hal ini karena untuk kecantikan tentu dokter kulit dan kelamin. Itu waktu itu kami didampingi oleh Dokter Hans Lumintang. Insya Allah semua kenal ya. Itu adalah salah satu SDM dari Universitas Erlangga, juga dari Departemen Kesehatan ya. Jadi beliau itu dokter ahli kecantikan ya, diperbantukan ke universitas. Masya Allah, berarti prosesnya lumayan panjang dari 2011 ya, Profesor ya. Dan setelah proses yang panjang itu hasilnya tuh apa dokter? Manfaatnya atau khasiatnya dari emas itu sendiri tuh apa? Ya, yang sudah saya uji bahwa kemarin preklinik pada hewan itu memberikan informasi bahwa dia sangat baik untuk proliferasi sel. Jadi untuk sel bisa berkembang biak dengan baik, regenerasi sel. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga mengaktifkan biosintesis kolagen. Sehingga untuk kulit-kulit yang mulai agak menua itu kan memerlukan juga tambahan-tambahan kolagen baru. Nah ini akan sangat baik menggunakan kosmetik yang mengandung emas karena akan terstimulasi sistem sintesis atau biosintesis kolagennya di dalam tubuh. Sehingga kulit jadi kenyal ya. Masya Allah banyak manfaatnya ya, ya. Banyak. Terus yang utamanya, makanya lalu emas itu tidak hanya untuk kecantikan tapi juga untuk kesehatan karena dia mampu meredam radikal bebas. Pasti yang cantik-cantik kenal loh dengan radikal bebas ya kan? Gitu. Kalau sering konsultasi ke dokter pasti diceritakan, oh itu penyebab penuaan dini radikal bebas ya. Nah, emas ini mampu meredam. Meredam itu berarti menurunkan aktivitasnya bahkan sampai menghentikan aktivitas radikal bebas tersebut ya. Dia memiliki kekuatan 10 kali vitamin E, 5 kali vitamin C. Ya. Sehingga dengan mengkonsumsi nanogol atau emas ini itu juga sama dengan kita mengkonsumsi vitamin C ya. Dengan kadar yang sama. Banyak, ya. Dengan kadar yang sama tapi dengan khasiat 5 kali. Dengan khasiat 10 kali. Nah, seperti itu. Jadi yang biasa mengkonsumsi vitamin E, nanti kalau mengkonsumsi nanogol, nah bisa berlipat-lipat itu kelihatan awet mudanya. Khasiatnya ya, Masya Allah ya. Jadi itu benar-benar bermanfaat banget terutama buat perempuan ya. Jadi emas tuh bukan cuma seperti yang kita tahu ya, cuma buat jadi perhiasan aja, ternyata juga bisa dikonsumsi ya dokter ya. Betul. Masya Allah banget. Dan kalau untuk sepengetahuan dokter sendiri, sudah berapa banyak sih peneliti yang sudah membuat produk-produk yang kandungannya emas seperti ini?
Kalau di Indonesia insya Allah satu-satunya baru saya. Tetapi saya pun tadinya juga, waduh sepertinya saya ini seorang diri ya. Ternyata di luar negeri sudah banyak. Oh, kalau di luar negeri Sudah sudah banyak. banyak ya. Tetapi untuk produk yang mengandung nanobul itu juga baru beberapa. Dan harganya selangit ya. Jadi di internet boleh dicek juga, namanya nanobul energizing cream. Itu satu pot ya, kira-kira 55 mili, dihargai sekitar 6 juta rupiah. Ya itu yang Luar biasa. Ya bisa di-download ya. Jadi semahal itu. Mengapa kok mahal? Karena memang mereka menggunakan Proses teknologinya ya. yang Mereka sangat pakai ini. mesin. Ya. Jadi mereka menggunakan beberapa teknologi fisika ya. Nah, sedangkan saya kan kimia, ya. Itu saya menggunakan teknologi sederhana, ya sederhana. Dan ini juga saya sudah mulai mencoba dengan yang ramah lingkungan. Kita menggunakan bahan-bahan alam untuk sintesisnya sehingga tidak membahayakan. Masya Allah. Jadi insya Allah aman ya. Aman insya Allah. Para wanita-wanita jangan khawatir ya. Nah, Betul. tadi juga sempat udah dibahas bahwa emas ini bisa dikonsumsi bahkan bisa diminum. Bisa. Jadi tadi dokter sudah menjelaskan mengenai kandungan-kandungannya ya. Ada lagi nggak sih selain fungsinya seperti vitamin E dan C tadi itu dok? Yang tadi kan antioksidan ya, jadi Antioksidan hampir ya. sama dengan vitamin C ataupun vitamin E. Nah, yang lainnya tadi kan dia sudah ini apa? Ada keunggulannya meningkatkan proliferasi sel tadi. Iya. Terus juga biosintesis kolagen tadi. Terus juga ada aktivitas menahan sinar matahari atau UV filter. Jadi ya. dalam kandungan emasnya sendiri, berarti dari produk ini nggak perlu ditambahin lagi Iya. untuk Sunblock, apa? UV-nya ya buat Iya. meningkatkan sunscreen-nya, meningkatkan Iya. sunscreen ya. Kemarin Oke. sudah saya uji dengan turunan Sinamat, dia meningkat hampir 50%. Nah, jadi biasanya kan SPF 20, 25 begitu ya. Jadi kalau ini Setara dengan SPF berapa tuh, Prof? ini bisa sampai 30 SPF. Oh, setara dengan SPF 30 ya, digabung dengan turunan Sinamat tadi yang biasanya juga ada di kosmetik. Oh, iya, Sehingga iya, iya. mungkin bagi yang sudah terbiasa punya kosmetik apa gitu ya unggulannya, silakan saja tetap dipakai, tinggal disemprot nanobul. Terus dia juga punya aktivitas drug delivery. Apa itu? Nah, dia menyampaikan material-material aktif ke reseptornya dengan lebih banyak. Ya. Jadi manfaatnya kandungan sesuatu dalam kulit kita jadi lebih mudah terserap. Ya, mudah terserap. Jadi dia meningkatkan serapan itu. Ya. Jadi itu manfaatnya yang jadi lebih cepat manfaatnya ya. lebih. Ya, manfaatnya. Baik, Masya Allah banget. Terus aku juga mau nanya juga sama dokter nih. Kita semua tahu ya, kalau dalam Islam itu kan laki-laki nggak boleh ya pakai emas gitu kan ya, karena memang sudah diberitahukan penjelasannya untuk laki-laki. Nah, kalau untuk produk ini sendiri gimana dokter? Kalau buat laki-laki? Sebenarnya begini ya, kita flashback lagi ke Quran dan hadisnya ya, bahwa asbabun nuzul dari mengapa sih kok emas itu dilarang untuk pria. Sebenarnya nggak hanya emas, tapi juga sutra. Iya, Itu tidak terlepas dari budaya Arab, bahwa mereka itu ya terlihat pongah dan sangat sombong dengan yang namanya penggunaan pakaian-pakaian dari sutra ya, sampai dengan ini ya nyapu lantai gitu ya. Itu dari sutra tebal maupun sutra tipis. Lalu juga menggunakan kalung itu nggak cuma 1 2 tapi bisa jadi tumpuk-tumpuk 5 ya. Terus gelang juga begitu. Itu untuk menunjukkan kasta mereka lebih tinggi. Nah, itu yang sebenarnya nggak disukai oleh Nabi. Sehingga dari situlah mulai asbabun nuzul dari larangan emas oleh laki-laki ya. untuk laki-laki. Dan nggak hanya emas, sutra juga. Jadi laki-laki itu mengapa kok dilarang? Gitu. Supaya nanti di surga masih mendapat bagian menggunakan sutra dan emas. Nah, kalau di dunia tidak boleh. Satu lagi nih, Prof, pertanyaan tambahan dari saya nih. Jadi pernah saya mendengar, melihat gitu ya postingan dalil yang menyatakan bahwa laki-laki itu haram menggunakan emas itu kan diperkuat oleh entah penelitian entah apa, saya kurang paham, yang jelas ya, yang bahwa katanya perempuan tidak dilarang karena racun atau apa, emas mengandung racun itu bisa dikeluarkan lewat darah haid kalau untuk wanita, sedangkan laki-laki lewat mana gitu kan. Apakah itu benar, Prof? Karena memang ada kandungan yang tidak baik dalam emas itu yang akhirnya menjadikan penyakit ketika memang tidak bisa dikeluarkan lewat haid dan lain sebagainya gitu, Prof. Umumnya logam masuk tubuh itu harus segera tersekresikan, begitu. Itu umumnya. Tetapi ada 3 logam yang kita kenal sebagai logam mulia, platinum, perak, dan emas itu aman di dalam tubuh. Makanya kenapa kok pakai pen untuk orang kecelakaan dari platinum. Kalau dari emas kurang kuat. Ya. Oh gitu. Itu artinya ketiga logam ini boleh ada di dalam tubuh. Kemudian kalau yang menyatakan perempuan kan men, sedangkan laki-laki kan tidak. Nah, ada penelitian lain bahwa
emas itu dikeluarkan tidak hanya lewat darah men, tetapi lewat feses, lewat keringat, dan juga urin. Nah, sehingga tidak perlu khawatir laki-laki yang mengkonsumsi itu untuk obat ataupun untuk kosmetik, dia pasti akan keluar lewat keringat, urin, dan juga feses. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Jadi penelitian yang menyatakan bahwa dalil tersebut haramnya untuk laki-laki karena racun yang tersebut itu nggak benar ya. Jadi murni karena memang secara agama itu menunjukkan kesombongan yang tadi Prof bilang itu Sekali tadi ya. lagi, yang dimaksud racun itu logam-logam selain logam mulia tadi. Oh, Jadi logam-logam selain yang saya sebutkan tadi itu memang tidak boleh keberadaannya di dalam tubuh kita. walaupun cuma dipakai jadi perhiasan, itu pengaruh nggak ada yang diserap oleh tubuh walaupun kita jadiin perhiasan? Nah, pada zaman dulu itu kan banyak orang menggunakan anting-anting yang tidak dari emas. Itu kan bikin nyanyi juga, bikin kayak borok ya, ada di sini ya. Itu berarti terjadi ionisasi dan masuk Itu ke yang dalam iritasi ya, masuk ke dalam tubuh, ini terserap, kulit, ya. terserap Akhirnya kulit. membuat ada luka-luka di situ. Adapun kalau yang terbuat dari emas kan tidak ada yang mengalami itu. Nah, itulah salah satu contoh bahwa logam itu memang racun untuk tubuh, kecuali yang 3 tadi. Yang 3 tadi aman untuk tubuh. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, Profesor, apakah MUI sudah mengeluarkan fatwa atau pendapatnya terkait penelitian Profesor mengenai emas ini? Oke. Untuk selama ini ya, ini sudah dirundingkan ya, sudah difatwakan, tetapi belum disosialisasikan. Jadi emas ini nanti boleh untuk obat dan juga boleh untuk kosmetik. Dan laki-laki juga oleh MUI tidak diharamkan menggunakan obat maupun kosmetik yang di situ ada kandungan emasnya. Tetapi memang tetap diharamkan oleh MUI kalau dipakai sebagai perhiasan. Oh gitu. Karena itu memang larangan. Jadi fatwa itu sudah keluar ya, Prof? Belum disosialisasikan, sebentar lagi insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Dan bahkan disebut oleh MUI itu nanogul, karena kebetulan saya ini juga masuk sebagai tim ahli untuk kosmetik di Kemenak. Oke, Masya Allah. Jadi kalau memang selama itu untuk kesehatan, untuk perawatan tidak apa-apa, tapi tidak keluar dari syariat untuk penggunaannya ya. Penggunaannya seperti cincin, untuk kalung. perhiasan laki-laki dilarang. Dilarang. Baik, nah dokter, tadi kan dokter sudah bilang ya, penelitian itu dari 2011 itu panjang sekali tadi prosesnya, melalui lewat hewan, setelah itu next stepnya ke sukarelawan. Nah dari sukarelawan itu sendiri sudah sejauh apa hasilnya Profesor, lalu apakah ada yang sudah benar-benar sembuh dari apa yang ditargetkan, terus bagaimana dengan merkuri sendiri, dengan emas ini apakah bisa menghilangkan merkuri gitu ya, dan apakah banyak yang sudah berhasil benar-benar cocok menggunakan nanogold ini sendiri? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya tadi saya juga ingin menjelaskan bahwa latar belakang salah satunya kita juga menghadapi problema besar dalam dunia kosmetik ya. Jadi banyak sekali korban-korban kosmetik bermerkuri ya, banyak sekali, dan itu memprihatinkan. Lalu saya sebagai orang kimia ya tentu mencari solusi itu ya melalui ilmu saya ya. Di situ merkuri dan emas itu dalam sistem periodik itu bersebelahan ya. Satunya mempunyai nomor atom 79 emas, kalau yang merkuri mempunyai nomor atom 80 bersebelahan. Sehingga saya jadi ini agak merinding juga ini. Jadi ingat ada yang sayap kanan dari lalat dan sayap kiri dari lalat ya. Nah itu juga baru terungkap beberapa abad setelah Nabi wafat kan ya. Jadi kalau dulu kalau ada lalat di dalam minuman ya kita langsung cegurkan aja sekalian. Karena apa? Satu sisi sayap dari lalat itu ada mikrobanya atau kumannya, lalu di sayap sebelahnya itu antimikrobanya. Nah kayaknya seperti ini juga ya, dari yang nomor 80 yaitu merkuri itu menyebabkan banyak sekali kerusakan. Dan saya juga di dalam penelitian saya yang menggunakan hewan itu saya sudah punya insting ya bahwa ini nanti juga kedepannya untuk kosmetik, terutama untuk solusi kosmetik berbahan bahaya yaitu merkuri tadi. Jadi hewannya itu juga saya beri atau saya kontaminasi dengan merkuri, lalu saya pulihkan menggunakan nanogold ini. Dan alhamdulillah untuk uji coba pada hewan sukses ya, dan uji coba pada manusia pada preklinik itu sekitar 300 lebih orang, hampir 320 ya. Banyak banget ya yang di sukarelawan untuk diuji. Bahkan waktu itu Dr. Hans Lumintang itu sangat bangga dan kaget ya. Ini uji klinik satu-satunya yang tanpa iritasi.
Jadi Masya semuanya Allah. lolos tanpa ada iritasi, merintis-merintis tidak ada. Biasanya yang umum normal itu 20% itu iritasi. Pasti ada yang cocok, ada yang Iya. tidak cocok ya. Iya. Ada bahasanya detox lah dan Iya. lain sebagainya itu. Jadi saya berpikir bahwa emas ini tidak sekedar kosmetik tapi juga obat ya, solusi untuk yang sudah menjadi korban-korban kosmetik bermerkuri. Ya, Bermanfaat gitu. banget ya, Masya Allah. Karena memang korban-korban merkuri itu banyak dan mereka yang sudah terlanjur kena tuh bingung. Biasanya Bingung. kadang-kadang ada yang akhirnya Iya. pasrah, ada yang Betul. usaha lagi ternyata merkuri juga Merkuri ketemunya gitu. juga. Pertanyaannya Ti, kamu kan sering lihat banyak kosmetik nih. Udah ada nggak sih yang mengklaim ini loh solusi untuk korban-korban merkuri? Ya. Kan rata-rata cuman mencerahkan, memutihkan, ya kan? Malahan, ya kalau memang sudah terkena seperti itu pasti ya nggak ikut campur lagi untuk apa namanya membenarkannya ya, Yes, yes. menyembuhkannya. Biasanya cuma bilang jawabannya adalah tidak cocok sama Ya. Dan mungkin ada satu penjelasan lagi, saya kan jalan terus ya. Kosmetik sudah didanai oleh pemerintah sampai dengan penelitian pengembangan. Itu sudah top ya, sudah di atas sendiri dengan nilai dana yang cukup fantastis ya. Disebutin aja Prof angkanya gitu. 3M dalam waktu 3 tahun itu kan Wow. fantastik ya untuk penelitian DRPM ya. Kemenristek-Dikti yang sekarang sudah berubah menjadi Kemendikbud ya. Nah, ini sudah top dan sudah komersil. Kalau untuk kosmetik saya menganggap sudah selesai. Dan kelanjutannya ini saya juga mendapatkan pendanaan lagi nih 3M tahun 3 tahun ke depan ini ya Alhamdulillah. untuk obat yang sudah saya uji cobakan. Untuk emas itu tadi? Iya, nanogul. Oke. kan kemarin kosmetik. Ini belum obat-obatannya ya. Tadi kan saya Oke. sebutkan dia aktivitasnya untuk proliferasi sel, nutup luka, nutup kecacatan kulit dan sebagainya. Nah, teman-teman kita yang sedang kena lepra, nah itu sudah saya uji cobakan di tahun 2019 kemarin di Pondok Sosial Babat Jerawat Surabaya. Ya, untuk teman-teman yang lepra, lukanya tertutup, ya. Nah, apalagi yang hanya untuk kecantikan, cepat sekali. Risti tahu lepra nggak? Penyakit kulit. Ya, yang kita semua tahu. Lepra itu menyeramkan sekali Ti. Bisa dijelasin nggak lepra itu apa Prof? Mungkin ada yang belum tahu tuh. Sampai sekarang ini masyarakat menjauhi teman-teman yang sakit lepra ini. Gimana, kasihan kan ya? Jadi stigma Belum ada negatif obatnya itulah- ya? Ya, stigma negatif dari masyarakat itulah yang ingin saya anulir dari hasil penelitian ini supaya mereka semua tidak menjauhkan dari orang-orang lepra ini. Lalu saya mencoba dengan menggabungkannya dengan nano silver. Tadi kan saya sebut selain emas ada silver, ada platinum juga, itu yang aman untuk tubuh. Nah, kalau dokter biasanya meresepkan yang namanya air perak. Nah, sekarang saya membuatnya sebagai nano silver ya. Itu dengan khasiat yang lebih tetapi dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Kalau air perak itu berupa ion perak ya. Kalau nano silver juga perak juga tetapi muatannya 0 sehingga aman untuk digunakan untuk teman-teman kita yang sedang Dikonsumsi sakit. ya, Konsumsi. diminum ya Prof ya. Nano gold maupun nano silver saya minumkan kepada orang-orang yang sedang lepra. Dan itu alhamdulillah tahun kemarin sudah berhasil. Lalu tahun besok ini, tahun 2020 ini ada di Sumber Gelaga Mojokerto. Itu juga dengan relawan-relawan lepra juga. Jadi untuk 3 tahun ini nanti kita ke lepra. Dan satu skim lagi ya, skim yang lain saya juga didanai penelitian terapan ya. Jadi di bawahnya pengembangan itu saya aplikasikan juga ke teman-teman ini ya Pak sakit kanker. Ya. Meskipun itu tahapannya itu memang harus uji-uji dengan hewan dulu, tapi hewan kan sudah selesai kemarin. Sehingga ini saya terapkan langsung kepada pasien kanker kerjasama dengan Museum Kanker Surabaya di Jalan Kayun. Ya, di sana juga ada dokternya ya, Dokter Ananta, sering TV juga orangnya. Ya, dari Dokter Ananta kita kerjasama, lalu diaplikasikan pada teman-teman kanker. Sehingga tidak perlu lagi ragu untuk meminum ataupun semprot-semprot ya. Karena sangat aman ya. Oke, Masya Allah banget. Semoga ikhtiarnya Profesor ya Iya. untuk bisa tidak hanya membuat orang-orang lebih cantik, lebih sehat, tapi juga bisa menyembuhkan ya Menyembuhkan. saudara-saudara kita di luar sana. Iya. Nah, tadi juga ngobrol mengenai tadi Mbak Ika sempat ngomongnya kalau yang namanya orang menggunakan kosmetik biasanya ada yang namanya detox Iya. atau efek samping awalnya, Iya. apakah iritasi. Nah, kalau untuk produk-produk ini sendiri gimana? Kalau teman-teman yang biasanya menggunakan kosmetik yang biasa-biasa saja, ya, kosmetik bukan yang dalam tanda kutip, 1 minggu sudah celing itu kan dalam tanda kutip ya. Langsung glowing gitu ya. Iya. biasanya. Jadi beberapa kosmetik yang dikembangkan oleh teman-teman apoteker ya, dan juga sudah dipabrikasi itu juga banyak yang aman kok. Nah itu biasanya tidak ada masalah begitu menggunakan nanogol, ya
langsung ya terlihat seger ya, pori-pori nutup ya. Tapi sekarang ini kan kita ini berhadapan dengan korban kosmetik bermerkuri. Betul. Yang berhenti Kita saja. sendiri nggak tahu sebenarnya Betul. sudah ada berapa banyak kandungan Ya. merkuri di badan Betul. kita itu. Yang berhenti saja sudah langsung kulit itu akan hiperpigmentasi. Ya. Jadi yang namanya noda-noda hitam itu sekujur wajah ya, seluruh wajah. Kalau kena sinar matahari kan ujung pipi, ujung pipi gitu ya. Tapi untuk yang korban kosmetik bermerkuri sampai di baliknya jilbab ini juga Keseluruhan gitu. ya, itu juga akan hiperpigmentasi hitam-hitam. Nah, itu yang mesti harus di anulir dulu. Jadi kalau untuk menggunakan nanogol ya perlu sabar sampai itu semua hilang, sampai nantinya kembali lagi normal dan nanti ada peningkatan. Tapi kalau yang udah korban merkuri, udah berhenti, Iya. terus mukanya flek-flek, itu begitu pakai nano gold itu ada detox yang berarti gitu, Prof? Apakah lebam-lebam atau merah-merah gitu? Oh, kalau untuk seperti itu tidak ada. Jadi kan tadi nanogol juga ada efek ini apa? Meredam. Melindungi dari sinar matahari yang menimbulkan flek-flek hitam itu ya. Terus juga regenerasi kulit dari dalam juga, sehingga kulitnya juga tumbuh. Kan setiap 28 hari sekali kan terjadi lapisan kulit Baru mati, ya kan, mati lalu dia akan ini apa terkelupas ya. Kita nggak akan bisa lihat kelupasannya ya karena Halus tipis sekali banget. ya. Habis. Nah, akan tumbuh terus, lama-lama juga akan kembali lagi. Tapi memang perlu waktu dan perlu kesabaran. Oke. Tapi yang kulitnya normal, insya Allah disemprot saja sudah langsung, loh, kok seger banget ya, kok kenyal ya. Itu seperti itu. Kalau yang habis pakai terus jerawatan gitu ada nggak, Prof? Jerawatan itu sesungguhnya, ya memang di dalamnya sudah ada jerawat ya, harus dikeluarkan dulu semua. Oh, detox ya. Orang mengenalnya itu sebagai detox Oke. ya. Itu pun juga sangat tergantung. Ada berapa banyak merkuri yang ada di sana gitu kan, dan itu juga tergantung berapa lama dia sudah pakai itu ya. Nah, itu Kalau yang mencit, tidak bisa kita tahu ya. mencit saya papar merkuri 1 minggu, rencananya 2 minggu, tapi 1 minggu sudah tidak mentolong karena kondisinya sudah sangat parah dan kayaknya mau mati gitu ya. Itu padahal hanya dioles dalam bentuk krim di kulitnya loh ya. Itu metabolismenya sudah berubah drastis, gak mau makan, gak mau minum ini mencitnya ini. Sehingga saya hentikan 1 minggu saja sudah. Setelah itu lalu dipulihkan. Dalam waktu 4 minggu pemulihan itu sudah mendekati kulit normal. Berarti kan butuh waktu 4 kalinya itu untuk mencit. Nah, selanjutnya nih Profesor, pengen tahu nano gold ini aman nggak kalau dicampur dengan produk kosmetik yang lain? Oh ya, pertanyaan yang sangat bagus karena biasanya kalau sudah ngefans atau sudah apa ya dengan Cocok satu gitu ya. cocok ya dengan satu merek itu pasti tidak mau ganti. Saya pun juga nggak nyuruh ganti ya. Semprot aja serumnya aja karena dia kan drug delivery tadi. Sehingga material aktif yang ada di kosmetik yang sudah di istilahnya disukai itu ya, itu nanti akan maksimal untuk masuk ke reseptornya. Jadi Sehingga boleh kalau- boleh digabung dengan apa saja. Kalau digabung dengan kosmetik bermerkuri tentu dia bertengkar dulu ya. Bertengkar dulu karena mereka itu seperti rival ya, seperti rival. Meskipun angka dari penelitian itu berdekatan atomnya, tapi sebenarnya Iya. mereka rival. ya. Rival. Nah, jadi kalau untuk korban merkuri itu sendiri, pas dan saat diuji coba, kira-kira berapa lama ya Profesor untuk bisa menyembuhkan? Saya kemarin Juli sampai November. Karena kan bulan April sampai Juli itu kan kita membuat formulanya dulu. Baru kita uji cobakan itu Juli sampai November. November itu sudah tanda tangan kontrak terakhir. Jadi nggak boleh sampai Desember, udah sampai November. Itu memang sebagian besar Tahun berapa, Prof? tahun 2017 2018 untuk yang kosmetik ya. 19 sampai 21 ini sudah masuk ke obat. Jadi itu masih banyak yang flek hitam belum total sembuh. Tetapi sudah terlihat ya. Terlihat perbaikan prosesnya itu sudah terlihat. Kemudian jadi yang belum sembuh juga banyak. Terus yang sudah pulih juga banyak ya. Waktu itu sekitar 30% yang total ya. Kemudian yang 60% ini masih terus akhirnya kan menjadi pelanggan. Kalau kemarin dalam penelitian kan gratis dapat terus ya kan. Nah, berikutnya kan menjadi pelanggan dan memang harus lanjut. Mengapa? Karena yang namanya kita ini kan tinggal di wilayah tropis. Dan kulit kita kalau sudah pernah sekali terkena noda, itu sepertinya seperti jadi langganan. Nanti begitu keluar kena sinar matahari lagi, cepet banget terisi lagi noda itu di situ. Ya, terus kita katakanlah terus menerus dengan aktif menggunakan nanogol ini juga akan terjadi ini penurunan. Cuman ya itu tadi, makanya kalau keluar ini jangan sampai tidak pakai tabir surya lah paling enggak.
Masya Allah, jadi nggak usah khawatir sama proses-proses detox ataupun bakalan bikin kulit hitam dulu gitu ya, karena ternyata tidak seperti itu prosesnya. Jadi makin penasaran, makasih banyak ya Profesor ya. Sama-sama. Sekarang kita lanjut tentang produk nih Mbak Eka. Oke. Jadi penasaran banget ya, kenapa sih Mbak Eka membuat produk kosmetik memilih dengan kandungan gold seperti ini?